Ada part 2-nya. Membanding-bandingkan, ojo banding-bandingke. Menarik karena hari ini sesi coachingnya, coach saya mengalami hal yang sama. Membanding-bandingkan, melihat keluar. Kok saya diginiin ya? Kok saya lagi? Why? Ya, maka ketika kita masuk ke dalam dilema pertanyaan tersebut, membanding-bandingkan dan terus berputar di sana, capek banget. Normal gak sih kita membanding-bandingkan? Normal, secara natural tuh gitu. Karena kita kepingin proteksi ke dalam diri kita ya. Kita ada triune brain, lizard brain kita nih nakal nih, dia sohiban banget sama limbik system kita atau mamalia brain kita, sohib banget. Kita perlu hijack, kita perlu ambil momen agar masuk ke prefrontal cortex atau masuk ke otak sadar kita. Loh, terus kita nggak sadar. Kita hidup dalam automation. Sebetulnya digital life ini platform yang mengadopsi bagaimana cara otak berpikir. Semua tuh otomasi ya, sudah automatically. Ketika ada perasaan tidak enak, ini muncul nih, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan value kita, maka si mamalia brain akan bilang, tok, lah, kamu lagi sedih nih lah, karena situasinya begini. Nah, ketika sedih dibaca oleh lizard brain kita atau otak reptil kita harus melakukan apa nih? Nah, karena dia bentuknya untuk mempertahankan diri gitu ya, bisa flight, kabur aja, cuek aja udah deh, gitu ya, gak mau dipikirin, akhirnya jadi berlarut-larut misalnya. Fight, kita kontrol bukan kontroversi ya, kita konfrontir gitu ya. Kenapa nih kok saya dibeda-bedain, kok saya dibanding-bandingkan misalnya ya. Kemudian ada juga yang akhirnya freeze, nggak bisa berpikir apa-apa. Biasanya kondisi freeze ini sudah ada traumatik ya, sudah ada trauma yang muncul. Nah, kemudian faun ini tipikal pleasure ya, yang suka menyenangkan hati orang, iya aja deh, padahal di hatinya belum tentu nyaman. Kembali lagi ya. Nah, proses ketika membanding-bandingkan adalah proses ketika kita merasa bahwa tadi gak nyaman dengan kondisi ini. Pada dasarnya sekali lagi, setiap orang gak suka dibanding-bandingkan. Catat ya, ini muncul langsung ya dari reptilian brain-nya kita untuk memproteksi kita. Terus kemudian jadinya gimana? Ayo kita hempaskan. Hempaskannya gimana? Ketika sudah masuk ke dalam reptilian brain kita, maka akan terjadi satu aksi ya. Masuk satu aksi, entah itu dia tadi ya, fight, flight, freeze atau faun. Nggak oke ya. Nah, sebelum masuk ke dalam reptilian brain kita, maka kita perlu hijack. Karena si mamalia ini waktunya cuma sebentar, cuma 8 hitungan sebetulnya. Nah, maka untuk masuk ke dalam otak sadar kita atau prefrontal cortex kita perlu berjeda dulu. Berjeda ini akan membantu kita jadi mindfulness ya. Berjeda, tarik nafas, buang nafas ya. Ini kita bisa pakai jari kita nih ya, jari tangan kita. Kalau kita nggak tahu nih gimana nih ngitungnya ya, latihannya bisa tarik, buang ya, tarik, buang, dan masuklah dia ke dalam situasi yang sebetulnya. Ya, tentu ketika kita berjeda, kita sudah mengkondisikan diri kita nih, ingin mendapatkan satu ketenangan atau clarity.
masuk deh itu ke prefrontal cortex kita, tok tok tok, gitu ya. Nah, ketika masuk dalam prefrontal cortex, kita akan bisa melihat situasinya lebih clear. Dan menariknya, ketika kita berjeda tadi, tarik, buang gitu ya, itu menetralkan kembali emosi kita yang hadir dari mamalia brain. Akibat apa? Akibat ada situasi yang sesuai sekali atau tidak sesuai dengan value kita. Kok bisa sesuai sekali? Jadi ini ya, masuk ke mamalia brain. Iya kan, rasa bahagia itu juga emosi ya. Bahagia, emosi itu. Makanya nggak boleh kita bikin keputusan ketika kita bahagia banget atau ketika kita sedih banget. Nah, terus gimana dong? Udah ya. Jadi sebelum masuk ke lizard brain kita, kasih jeda dulu sehingga kita sebenarnya tahu apa sih yang sedang terjadi. Kalau kita merasa bahwa kok kita aku lagi, why me? Ubah perspektifnya. Mengapa aku? Karena aku bisa diandalkan. Mengapa aku? Karena aku diberi kepercayaan. Mengapa aku? Karena aku dipercaya. Kenapa aku? Karena aku melakukannya dengan baik. Ya, hilangkan karena aku ingin dicari-cari kesalahannya. Karena pengen aja bikin aku susah. Ini dihilangkan. Masuk ke grow mindsetnya, sesuatu yang bisa mengekskalasi kita jauh lebih baik lagi, membuat satu ukuran keberhasilan terhadap sikap kita lebih baik lagi. Pakai grow mindsetnya. Jadi konstruktif, yang dipikirkan konstruktif. Kenapa aku? Bisa jadi karena tidak ada orang lain yang bisa diandalkan selain aku saat ini. Ketika kita sudah masuk ke dalam afirmasi tersebut, ya itu kan otak logis kita sudah muncul ya. Maka secara alami kita akan mencari bagaimana mensolusikannya dengan nyaman. Kita bicara wellness ya, kepinginnya selalu dalam kondisi nyaman. Jadi memang harus dikondisikan dulu. Bisa nggak sih nggak dikondisikan terus mendapatkan solusi? Ya bisa banget. Kan kita nih, ini super brain ya. Kita ini sebenarnya makhluk yang sangat-sangat unggul ketika dilatih. Bisa nggak ya tadi ya? Bisa. Hanya nyaman nggak kita? Ngerjainnya sambil misuh-misuh nggak? Ngerjainnya sambil geram, kesal, melotot, atau ngasih kerjaannya sambil membanting ya, dan lain halnya. Jadi emosinya belum dinetralkan. Oke, emosi gak bisa hilang ya. Jadi welcome as a human, terima aja. Emosi itu akan datang dan pergi. Dan ketika datang, ayo kita kondisikan agar situasinya lebih nyaman dalam diri kita. Oke, itu ya. Jadi jadi ojo banding ke, karena pada dasarnya fokus saja dengan yang bisa kita kontrol. Kemudian just do it ya, ala-ala Nike. Ini akan memudahkan perjalanan tantangan kita. Biasanya tantangan tuh dibilang masalah, sekarang ganti ya. Jadi bilang aja kalau ada masalah itu, it's my challenge, ini tantanganku. Oke, sampai kita bertemu lagi di bahasan lainnya. Love you.